Tapi kalau Bapak Ibu tanya, apa cara selamat melewati sirat? Ada petunjuk dari Nabi. Hadis Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Basyiril masya'ina fi zulmi ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan berita gembira kepada semua orang yang berjalan ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Mereka lah yang mendapat cahaya paling terang melewati sirat. Salah ya? Ternyata kunci selamat di sirat itu subuh berjamaah ke masjid berjalan. Bapak Ibu kalau pergi ke masjid subuh itu jangan nyodak jalan kaki. Ya, jalan kaki. Ya, yang ditulis kaki lah kaki, lupin ke kaki, ayo Bapak Ibu kalau pergi ke masjid di subuh jalan kaki. Karena kata Nabi masya itu jalan kaki. Zaman dulu itu mana ada listrik, mereka ini tidak ada. Dulu sampai ke masjid jauh di kampung dah, dulu rumah tu pakai lampu sumbu begitu. Zaman pek sangat lima nak berjalan ke masjid, itu masya Allah tu mahal betul. Berjalan dalam kegelapan menuju masjid untuk subuh berjamaah, itulah cahaya yang paling terang melewati sirat. Nah, makanya Bapak Ibu besok mulai subuh besok. Nah, jangan kondak masjid itu kalau kondaknya, ya kurang tangan, yang berjalan. Yang cuaca ini letak betul dia. Yang masih sehat betulnya, jangan menandai kondak. Jalan. Ya, kecuali jauh kalau aku bicara apa yang dulu padahal kalau ini dulu. Kalau Bapak Ibu lagi rumah saja kok jalan kaki lah ke rumah saja. Masalah itu nilainya itu, berjalan kaki itu masalah nilainya itu. Kalau kita dalam kegelapan malam itu kita berjalan menuju rumah Allah, kata Nabi, itulah yang paling terang melewati sirat. Itu hadis sahih. Itu kenapa begini Ibu? Di Al-Hadid ayat 13 tadi. Kan Al-Hadid 13 kata Allah, kenapa orang munafik melewati sirat dalam gelap? Kan orang munafik gelap tadi kan? Yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu unzuruna naktabis min nurikum. Itu kata orang munafik itu. Orang munafik berkata, hai orang beriman, kasihlah kami cahaya sedikit. Kenapa orang munafik gelap? Baru kata orang munafik melewati sirat. Kata Nabi begini, askalus salati alal munafiqin as-subuh. Salat yang paling berat bagi orang munafik subuh berjamaah. Jadi ibadah terberat bagi orang munafik itu subuh berjamaah. Orang munafik ini tidak akan bisa datang ke masjid subuh. Kenapa? Baca di An-Nisa 142. Apa ciri orang munafik? Yura'unan nas. Orang munafik itu kalau beribadah harus tampak di orang. Kalau tidak nampak orang munafik dari ibadah aja orang munafik itu beribadah harus tampak di orang. Kalau tidak tampak orang beribadah. Subuh mau dipamerkan ke siapa? Orang tidur, suasana gelap. Maka kalau ada orang datang subuh ke masjid pasti orang beriman, tidak orang munafik. Karena orang munafik itu suka pencitraan, yuraun namanya, suka pamer, suka show, suka pencitraan. Ya, maka yang pencitraan itu orang munafik. Menurut pencitraan itu kan tidak seperti itu loh. Tapi digambarkan model itu namanya pencitraan. Ya. Ini tidak berpihak ke rakyat, tapi dicitrakan berpihak ke rakyat itu pencitraan namanya. Yang pencitraan itu orang munafik. Nah, salat subuh tidak mungkin orang munafik. Kenapa? Oh, dilihatkan ke siapa? Orang lagi tidur, dunia masih sunyi, dilihatkan ke siapa? Makanya zaman dulu Ibu, kalau ingin tahu orang munafik atau orang beriman, caranya gampang, lihat saja subuh di masjid. Siapa yang datang ke masjid subuh, nah
perbedaan orang beriman dan orang munafik isya dan subuh berjamaah. Itu beda orang munafik dan orang beriman. Bahkan isya pun malam pun isya tak boleh kini lebih berada berlaku sampai subuh. Makanya soal isya pun orang munafik dan datangnya dia berada malam. Itu makanya beda orang munafik dan orang beriman itu subuh dan isya. Jadi kalau orang tak datang subuh ke masjid, udah munafik. Tapi Bapak Ibu jangan beko ya keterlaluan sudah subuh pulang tadi menjadi sepanjang kamu kan osakam munafik. Nanti kali ya. Pokoknya ukurannya begitu. Jadi orang beriman dia akan melewati sirat dengan cahaya. Orang munafik dalam gelap. Nah itulah kenapa Bapak Ibu ada hadis sahih Muslim ya. Nabi itu kalau ke masjid jalan selalu baca doa. Jadi Nabi kalau berjalan ke masjid itu selalu baca doa sepanjang jalan. Apa doa Nabi? Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah jadikanlah hati saya bercahaya. Wa fi lisani nuran, dan lidah saya bercahaya. Wa fi basari nuran, dan mata saya bercahaya. Wa fi sam'i nuran, dan telinga saya bercahaya. Wa fi al-yamini nuran, dan kanan saya bercahaya. Al-yasari nuran, dan kiri saya bercahaya. Wa min fawqi nuran, atas saya bercahaya. Wa min tahti nuran, di bawah saya bercahaya. Wa min amami nuran, di depan saya bercahaya. Wa min khalfi nuran, di belakang saya bercahaya. Allahumma ja'alni nuran, ya Allah jadikan semua tubuh saya bercahaya. Itu doa Nabi ini. Nabi kalau baik atas haji itu selalu berdoa. Makanya dalam hadis yang sahih itu Nabi itu tidak pernah berwudu di masjid. Nabi selalu berwudunya di rumah. Dan Nabi tidak pernah mengeringkan sisa wudunya kecuali kering sendiri di badannya. Karena ada namanya wudu'an muhajjalin. Nanti di akhirat wajah orang bercahaya. Yang dengan cahaya itu dia masuk surga dan ditanya amalnya. Apa yang membuat dia masuk surga? Cahaya air wudunya itu. Itu makanya makruh hukumnya menyapu sisa wudu dengan kain. Biarkan dia kering sendiri. Kalau cahaya, itu makanya Nabi itu wudu di rumah, tidak di masjid di rumah. Kalau cahaya, wudu cahaya. Makanya ada keterangan tambahan dari Aisyah. Kata Aisyah, Nabi itu setelah berwudu, Nabi berangkat ke masjid. Sebelum berangkat ke masjid, Nabi yuqabbilu baina nisa'ihi. Nabi itu mencium kening istrinya. Ini menjadi dulu dalil tidak ada wudu bersentuhan dengan istri. Hadis sahih. Jadi Nabi itu kalau keluar rumah mereka masajikan itu mencium kening istri itu. Gitu. Lepas nampak situ rumah. Kita jadi cemburu. Itu sunnah Nabi begitu juga. Kalau Nabi pegang tua meninggalkan rumah itu selalu mencium kening istri. Kalau apa semua dah. Tapi jangan mendadak sebab itu ibu tidak pernah mendengar pengajian, tidak pernah mendengar hadis tadi. Tiba-tiba bisu sudah buruk belok ke jalan itu. Ada kajian saya buka ya. Aja dibuka kecil karena belok dengan berani yang pandai. Tak kelampau apa ada kajian jalan. Tapi begitu tu, Nabi berwudu, Nabi berangkat di jalan, Nabi berdoa Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran. Allahumma ja'alni nuran, supaya kita bercahaya. Nanti searching saja di Google. Lihat saja di Google itu doa berjalan ke masjid, ke dalam itu keluar.
Ketik aja di Google tuh, doa berjalan ke masjid. Ada nanti image, ya, gambar, klik yang image itu nanti keluar kan, screenshot. Ya. Karena kita nanti akan melewati sirat akan keadaan gelap kulitnya, maka perlu cahaya, dan cahaya itu satu penduduk untuk. Itu makanya kata Allah di surat Ar-Rahman ayat 35 itu, yauma idzin la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Nanti manusia dibawa ke surga melewati sirat tanpa ditanya amalnya. Loh, sahabat bertanya, orang ditanya amal gimana? Mereka tidak dihisab. Kenapa? Mereka memiliki cahaya di wajahnya min asalin wudu, karena bekas-bekas wudunya. Itu makanya Bapak Ibu sunahkan Nabi setiap hendak tidur berwudulah seperti wudu salat, karena Bapak mau mati. Iza awaita ila firashika falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Kalau engkau hendak beranjak ke tempat tidurmu, berwudulah seperti hendak salat. Kenapa? Kalau Bapak Ibu salat tidurlah mati itu. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut, mati itu. Kalau tidak bangun tidur, tidak bangun nanti lagi, alhamdulillah Bapak Ibu tidur membawa cahaya. Waktu salah berjalan lalu berwudu, jangan sampai Bapak Ibu lalu tidak berwudu, lalu berwudu, ya mati itu, aman. Tapi kata Nabi, kalau tidak beranjak ke sampai lalu, Bapak Ibu kalau tidak sampai ke sampai lalu berwudu dulu. Hanya kadang-kadang awal kan Ibu lagi kali kan waktu lama ya lalu pakai, dah sudah wudu boleh tekan duit, aja wudu je lah, lalu selesai. Kalau wudu kan duit kata dia lalu baru mati, dia mati dia wudu panjang kan. Kalau wudu kalau boleh tekan duit kalau selesai, apa? Ikut wudu kan duit wudu boleh, wudu kan duit wudu boleh. Ada siapa di luar sana kalau lah, lalu di bawah ya. Dia sekali dia dah tadi dah berlalu dulu lah, lalu saya dah terkejut kan bisa apa itu. Nah jadi kalau wudu di rumah itu, jadi Bapak Ibu orang biasa kan tu kalau di masjid ini wudu di rumah, jangan di masjid rumah. Kecuali bakal dijaga, wudu lah sini. Nah, kadang-kadang apa-apa pun sengaja wudu ke masjid kami, boleh baik aja di rumah. Nah, berwudu di rumah sepanjang jalan doa tadi. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari. Terus sepanjang jalan pula. Dan jangan lupa subuh berjamaah. Kau itu paling pokok, subuh berjamaah. Karena kata Nabi, kabarkan semua orang yang datang ke masjid subuh berjamaah, mereka lah yang paling terang dengan cahaya melewati sirat. Salah ya? Nah gitu. Nah ini ada waktu kita 15-10 menit lagi kurang nih. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Ya? Silakan Pak. Untuk sholat subuh berjamaah itu ke masjid Bapak Ibu Pak? Ke masjid? Ya. Kan Ibu kan tidak wajib ke masjid Pak. Oh iya. Kalau bahasa Nabi tadi begitu. Basyiril masya'ib fi zulmi ilal masajid. Itu begitu. Oh ibu-ibu Pak, ibu-ibu memang boleh tak ke masjid. Ada hadisnya. Tapi kalau ke masjid lebih baik. Ada memang hadisnya begini. Sebaik-baik salat perempuan di rumah. Tapi itu ada yang memahami tekstual, tapi ada yang memahami konteksnya. Kenapa dulu perempuan dikatakan di rumah salatnya lebih baik? Dulu Masjid Nabawi cieknya jauh dulu bawa penduduk, lampu jalan tak ada, orang Yahudi jaya-jaya di Madinah itu subuh jam 3 kadang-kadang, bisa jam 10 malam kadang-kadang, ibu pada pagi jam 3 karena satu ibu diperkosa orang, ibu dilecehkan orang, maka ibu dah beranjak salat di rumah. Ada kondisi tertentu. Tapi kalau kini kau rumah lelaki sama saya
suami ibu merawat suami ibu sampai sehat atau sampai bayi. Aku apa ini kalau ibu mau saja, ya kan? Ada kalau sehat. Maka beko ibu baik apa saja. Apa aku sakit hari-hari minum minum, jelas sakit jelas payah kan? Ibu kamar saja sudah sembahyang suruh zikir dulu suruh apa kalau mati kurang rumahnya. Masalah itu ya tak. Maka bapak yang kalau sakit ibu aja ibu tinggal-tinggalnya jangan tu dia sampai mati. Lalu kadang pak lu kan kalau itu main subuh jamaah itu kalau ibu tapi kok suami sehat tangguh dunia apa ya cuma sakit itu ada rumah lagi saya. Atau perempuan itu rancak salat di rumah kalau lo rancak mana sama rancak glowing hanya masuk masjid panjang cari orang itu air ibu yang model dulu di rumah menggabungkan itu tapi mulai ibu yang lah pensiun yang mampu ya kan dibilang tangga ibu kemarin kan nggak berubah aja ya jadi perempuan itu baik salat di rumah tak semua perempuan ya kalau model ibu aman ya kan kalau saja kita subuh dulu. Jadi memang begini pula Bapak Ibu. Kenapa perempuan tak dituntut beribadah banyak-banyak hingga sholat berjamaah seperti laki-laki? Jawabannya di surat Al-Isra 71. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Nanti di akhirat orang dipanggil masuk surga dengan imam mereka. Jadi kita masuk surga itu rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Gitu kan? Orang masuk surga itu rombongan-rombongan. Nah, ibu nanti masuk surga dipanggil dengan nama suaminya. Itu hebat ibu. Nanti ibu masuk surga lembong sana Bapak Fulan. Ya, silakan surga Firdaus. Itu pokoknya kajian apa capek jatuh aja asal ibu nama bapak ibu baik saja ya karena ibu pun ibu nama bapak kan maksudnya itu yang coba sampaikan ibu jangan melawan-lawan itu sampai kami mati ibu kau melawan-lawan itu menjauh panjang saya ibu besok kami ada ibu ke surga apa pula silakan ke surga ibu nak kami ibu kenapa ibu itu apa mengecek ibu kami pak ambo pak pakai siapa kau melawan panjang sekali kau melawan panen yang kau ada betul itu apa kau adalah kami mati itu kau berbeda selaku hanya menjauh panjangnya dia melawan jelek jadi memang kalau suku berjamaah ibu tak wajib kalau kami yo kata Nabi kalau ada laki-laki tidak datang subuh berjamaah fa'ahriku buyutahu bakar rumahnya itu tetapi saking penting subuh berjamaah itu kalau ada laki-laki yang subuh kalau tadi berjamaah bakar rumah mereka tapi jadi salah paham ya ini saya beko jago sekitar betul apa itu subuh gitu kalau kenakalan itu kejap ustaz kalau tadi hadis itu jangan subuh bakar rumahnya ini maksudnya begini Bapak Ibu kalau ada orang tidak datang subuh berjamaah karena rumahnya yang mewah mungkin fasilitas mewah hebat rumahnya lebih baik dia kehilangan rumahnya itu daripada kehilangan subuh berjamaah itu bahasanya begitu lebih baik dia kehilangan semua dunianya daripada kehilangan subuh berjamaahnya karena subuh berjamaah itu menyelamatkan dia dari perjalanan yang paling buruk dan tidak ya, nah itu maksudnya ya itu Pak jadi perempuan itu tetap ke masjid subuh yang sepanjang dia bisa lakukan yang tak bisa ya tak apa perempuan ada kelonggaran ya kalau apa kamar satu subuh di bawah lah ibu cocok sudah ibu justru ibu kalau baik kamar tadi ibu alam tak jangan cocok sudah tapi kita masuk surga itu keluarga ceritanya coba nanti baca surah Al-Baqarah
ayat 23. Jannatul adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Manusia yang paling bahagia itu kata Allah, bila dia masuk surga bersama bapaknya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya, cucunya, dia satu komplek di surga Aden. Itu yang paling bahagia. Baca di Al-Baqarah 23 ini. Nah, ada apa? Segitu dulu. Pokoknya Bapak itu subuh, pokoknya pada pokoknya. Dia ada kalamu itu, paling kali motor itu subuh pagi itu.